Seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan. Qin Yichen ditekan di tanah oleh kekuatan menakutkan dari Kaisar Iblis. Pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya terus menusuk ke dalam tubuh Qin Yichen. Dan kemudian dia diusir dengan kekuatan ilahi. Dan tubuh ilahinya dikembalikan ke keadaan aslinya. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Dan di bawah tekanan berat, keinginan Qin Yichen untuk bergerak sama sekali menjadi harapan yang luar biasa. Qin Yichen mengertakkan gigi dan mengepalkan telapak tangannya sedikit. Dari dewa liar, melompat langsung ke dewa. Tidak ada waktu untuk beradaptasi. Saya tidak tahu trik lawan. Dan saya tidak tahu bagaimana pertempuran akan berkembang. Tiba-tiba, Qin Yichen sangat lelah. Dan itu menjadi keinginan yang luar biasa untuk pindah. Hanya tangan itu yang perlahan mengepal. Tiba-tiba, di dunia yang gelap ini, serpihan salju turun. Dan Kaisar Salju diam-diam mendarat di sisi dunia ini. Dalam sekejap, telur cacing yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju sekitar Kaisar Salju seperti orang gila. Mencoba merebut tubuh kedagingan yang mengandung kekuatan tak terbatas ini. Semakin panik mereka bergegas maju, semakin cepat tubuh mereka membeku. Kaisar Salju melirik dengan acuh tak acuh, dan matanya tertuju pada Kaisar Iblis. Aku mendengar bahwa ada pusat kekuatan tingkat dewa yang mencoba menyusup ke dunia abadi. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki keberanian untuk melawanku. Kaisar Iblis tertawa liar. Aliran wanita, tidak perlu disebutkan. Lebih baik memiliki beberapa lagi. Sehingga trofi dewa memiliki lebih banyak hal untuk diingat. Menjilat lidahnya, Demon Sovereign membuka telapak tangannya. Dan sejauh yang dia bisa lihat, di dunia ini, ada pedang padat dengan ujung tajam. Pergi, dengan kata sederhana, bila tajam yang tak terhitung jumlahnya menebas langsung ke Kaisar Salju. Kaisar Salju bersenandung pelan. Dan lengan baju seputih salju diayunkan dengan lembut. Dan segera, bila pedang di langit membeku. Langit penuh dengan salju, dan saat ini menjadi tidak berharga. Yo, bukankah ini Tuan Kaisar Salju? Kamu tampaknya menghadapinya dengan sangat tenang. Saat api terang berkelap-kelip dalam kegelapan, wajah Kaisar Yan muncul di garis pandang Kaisar Salju. Kaisar Salju sedikit terkejut. Anda. Pada saat ini, Kaisar Salju akhirnya mengerti mengapa dia tidak dapat menemukan Dewa Yan Huang sebelumnya. Ternyata dia sudah datang ke belahan dunia ini. Hanya saja, tampil sebagai lawan. Ledakan. Api menyapu langit, dan es yang dipadatkan Kaisar Salju perlahan mencair, dan air es jatuh ke tanah. Saat bila terlepas dari belenggu es sejati satu persatu, bahkan dengan kekuatan yang lebih ganas, mereka memahat es sejati berulang kali, dan es yang berserakan juga berarti bahwa kekalahan Kaisar Salju hanyalah masalah waktu. Kaisar Salju memberi Yan Kaisar tatapan dingin. Aku tidak berharap kamu menjadi pengkhianat. Kaisar yang tertawa keras. Yang mulia benar-benar brengsek. Jika bukan karena Lord Demon Emperor membiarkanku memasuki negeri dongeng untuk menanyakan informasi, aku benar-benar tidak peduli dengan tempat sialan ini. Kata-kata Yan Huang menghancurkan fantasi terakhir Kaisar Salju. Dia menarik napas dalam-dalam. Dan udara dingin mengamuk di sekujur tubuhnya. Saat ini, sama sekali tidak ada ruang baginya untuk memegang tangannya. Sebuah langkah itu fatal. Sebuah langkah melihat hidup dan mati. Kaisar Yan tersenyum dan mengarahkan jarinya ke belakang Kaisar Salju. Apakah orang itu bernama Ye Huang? Dalam kegelapan, Kaisar Salju memang melihat seseorang, dan dia dengan cepat datang ke sekitar Zenbing Kaisar Salju, dan kekuatan itu menyapu langit. Kaisar Salju, jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak dapat mengalahkan kedua orang ini hari ini, aku dapat melindungimu agar tidak pergi. Dengan tambahan Kaisar Malam, kekuatan kedua belah pihak kembali menemui jalan buntu. Kaisar Salju menghela nafas lega. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apa saja, sebuah suara tiba-tiba memasuki pikirannya. Orang ini tidak kredibel, jangan membocorkan kekurangan apapun. Setelah mendengar suara ini, mata Kaisar Salju tiba-tiba menoleh untuk melihat Qin Yichen, yang ditekan ke tanah dalam lapisan asap hitam. Sebelum Kaisar Salju dapat mengajukan pertanyaan lagi, tiba-tiba ada pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari belakang Kaisar Malam. Kaisar Malam sedikit terkejut dan buru-buru merunduk ke samping. Dan setelah semua lemparan ini, ruang hidup Kaisar Salju yang terbatas langsung berkurang. Sangat sulit bagi keduanya untuk saling berhadapan, jadi mengapa tidak mencari kesempatan untuk mundur bersama Qin Yichen? Begitu idenya lahir, Kaisar Malam berteriak. Kaisar Salju tolong aku. Saat berikutnya, Kaisar Malam langsung membunuh kedua Kaisar Iblis itu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Kaisar Salju tidak menyadarinya. Hati Kaisar Salju tiba-tiba menjadi bingung. Rekan satu tim babi ini. Kami jelas dirugikan. Untuk apa Anda terburu-buru? Apakah Anda terburu-buru untuk membuat makan siang untuk orang lain? Sebelum omelan Sue Huang keluar, kata-kata Qin Yichen memasuki pikirannya lagi. Tenang. Lagi pula, kamu datang ke sini karena kamu punya perjanjian denganku. Kenapa mereka datang begitu cepat? Kamu tidak bisa melihat trik bodoh seperti itu. Tidak heran kamu dikalahkan oleh Athena.
Sekarang Qin Yichen juga sedang terburu-buru, dia ditekan, dan akan membutuhkan sedikit waktu sebelum serangan balik diluncurkan. Jika Kaisar Salju ini jatuh, Ye Huang, Yan Huang, dan Kaisar Iblis lainnya, belum lagi Qin Yichen, bahkan jika pemimpin makhluk tertinggi datang, dia semua akan jatuh di sini. Kaisar Malam bergegas setengah jalan dan menemukan bahwa Kaisar Salju tidak mengikuti. Tiba-tiba menoleh dan menjentikkan jarinya ke arah Kaisar Salju. Gadis bau tidak bisa dibodohi. Ledakan. Raungan terus-menerus berlanjut selama 10 napas penuh. Meledakkan kekuatan aturan dunia. Dan bidang bintang ini mulai runtuh. Sebagian besar Zenbing yang digunakan untuk pertahanan Kaisar Salju juga hancur. Dan pedang terbang memenuhi langit. Dengan hanya beberapa api yang tersisa, mendekati Kaisar Salju. Kaisar Malam menghela nafas tak berdaya. Jika kamu ingin mengatakan cara pembunuhan ini, aku lebih baik. Kedua metodemu terlalu baik dan tidak cocok. Kaisar Iblis tidak mengatakan apa-apa, tetapi Kaisar Yan mencibir. Tidakkah menurutmu apalagi tujuanku menarikmu? Melihat Kaisar Salju akan jatuh, Qin Yichen akhirnya mengepalkan tinjunya. Di telapak tangannya, ada lingkaran sihir seukuran kuku. Tetapi dengan gerakan seperti itu, Kaisar Iblis tiba-tiba merunduk ke samping. Dan pada saat yang sama, asap hitam itu menekan lagi. Ledakan. Seluruh tanah meraung. Kekuatan keyakinan tiba-tiba muncul dari telapak tangan Qin Yichen, menembus dunia yang suram ini. Kaisar Yan menemukannya tepat waktu, dan nyaris tidak berbelok ke samping untuk menghindar, tetapi gerakannya berhenti pada saat ini. Lord Demon Emperor, apa ini? Aku tidak bisa memindahkannya. Dalam konfrontasi di tingkat dewa, keraguan sesaat akan membunuhmu, apalagi tidak bisa bergerak. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat, dan jika dia ingin Yan Huang pulih, dia akan meningkatkan serangannya, atau dia akan melepaskan penindasannya dengan patuh. Tubuh ini memecahkan masalah bahwa Qin Yichen berbeda dari aturan dunia ini, dan kekuatannya juga langsung meroket. Bahkan jika dia menghadapi Kaisar Iblis, Qin Yichen memiliki tekad untuk bertarung. Qin Yichen memiliki sedikit tekad di matanya. Ini pertaruhan. Mari kita lihat apakah bawahan Anda tidak tahan dulu, atau jika saya, Qin Yichen, tidak tahan dulu.